Selamat datang kembali para pemirsa di Business Inspiration, saya Coach Cynthia. Dan kita bersama dengan Dr. Bayu Prawirahi masih membicarakan tentang Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan juga visinya untuk menjadi paling unggul dalam kemandirian keuangan lulusannya. Jadi orang yang lulus dari sini harus mandiri ya dari segi keuangan dan menjadi 10 besar di dunia dalam tahun 2020. So, what's the first thing you will do? The first thing I will do, kalau saya rangkum dalam satu kalimat itu, nyalakan apinya. Jadi, if we want to do something, sama seperti we want to cook something, ya, you bisa punya panci, bisa punya makanan, bisa punya segala sesuatu, tetapi kalau apinya nggak ada, you cannot cook anything. Dan saya melihat bahwa these institutions, setelah sekian lama, apinya kelihatan padam, ya. Jadi saya ingin nyalakan apinya di setiap hati orang-orang yang terlibat di sini untuk mulai berkobar lagi. Ya. Okay. Jadi kalau kita lihat orang seringkali bekerja karena rutin, lupa bahwa pekerjaan itu adalah a way to pursue the goal of life. Ya. Hidup ini kalau saya ibaratkan itu seperti candle, lilin, ya, di mana kita nyalakan lilinnya, ya, kemudian dia keluar energinya, keluar panasnya, bisa jadi keluar cahayanya, menerangi tempat lain, kemudian memberikan kehangatan, tapi kemudian dia akan habis lilinnya, ya. That's life, ya. Jadi kita harus menyalakan lilin kita untuk membakar semua potensial kita untuk kita jadikan energi. Pada saat selesai, waktu kita meninggalkan dunia ini, kita akan bilang, I have completed my task, my duty in this world. Ya. Tapi banyak orang don't even think like that, ya. Bahwa lilin is lilin, dia still lilin, tetapi apinya tidak dinyalakan. At the end of the day, acara selesai, api juga akan lilin yang dinyalakan juga akan dibuang. Jadi I'm Chinese yang my family tradition ada sembayang gitu ya. Ini ada waktu sembayang ada lilin yang dinyalakan untuk prosesi sembayang, ada lilin yang lebihan yang nggak dinyalakan. At the end of the prosesi, ya, yang lilinnya sudah menjalankan tugasnya habis, tapi nyala. Ada lilin yang belum dinyalakan, dibuang juga ke pembakaran, habis juga. Right. So, kalau kita hidup itu pada akhirnya dibuang akhirnya tanpa merealisasikan kita punya potensi, how sad gitu ya. This is what I want to say to everybody, ya, bahwa you have the potential, ya, that you have to lead on, ya, nyalakan, ya, untuk mengeluarkan cahaya, mengeluarkan energi, mengeluarkan kehangatan buat orang lain. Sampai all your potential burn out, but usefully. Daripada you jadi lilin sampai selesai dibakar hilang pula, ya, tapi you don't give anything to other people. You've been in the academic industry for a while, ya, I mean for a long time actually. Kalau di dunia akademik, apa sih yang membuat seorang guru atau mungkin the business side of academics juga ya, yang menganggap apa sih yang membuat mereka memandang jobnya adalah rutin, ya? Padahal kan it's a very dynamic and it's a very giving industry. It's not like cuman bikin stempel atau apa itu, but it's very very personal, it's very impactful sebetulnya ya. Tapi kok masih ada bisa yang orang-orang merasa dirinya ini rutin? It's a matter of how the organization itu give opportunity for them to realize their own creativity, their own goal of life. Ya, kita tahu kebanyakan organisasi itu, they assign you a task and you do your task, ya, and then that's it, ya, and then you get paid, ya. Even the organization themselves tidak berpikir bahwa organisasi is not only for people to work, but the place where people actualize themselves, give them
a way, ya, kasih mereka kesempatan untuk actualize themselves, ya, dalam pekerjaannya, yang mungkin nggak berkaitan langsung sama tasknya, but let them, create something, let them pursue something, ya, as long as tasknya sudah beres, ya, why not support them. Ya. Tapi kebanyakan organization kan going for financial growth, ya. Sedemikian yang macam-macamnya yang nggak fokus katanya itu lebih baik katanya. Tapi again, financial capai, but what about the goal of life of the people? Right. Okay, so it's back to the leadership of the organization untuk memberikan kesempatan itu ke orang-orang di dalamnya ya. Nah, kalau di Mediacom ya, what are some of the fundamental changes yang Anda sebagai leadernya akan melakukan? The fundamental change number one itu the directionnya. Ya, jadi visi seperti ini itu adalah visi yang mungkin for the people kaget gitu ya. Yeah. Kayak begitu ya. Gede banget. Nomor satu visi tentang organisasinya gitu kan. Yeah. Kedua visi tentang siswanya that has impact the curriculum design-nya, ya, yang nggak mudah juga ya. Dan saya kira that is the fundamental change yang I want to create ya at the first time. Tapi again, yang namanya pemimpin itu nggak bisa jalan sendiri ya. I have to play as if misalnya kalaupun I lead the candle, I cannot be all the fires. Ya. Saya cuma bisa jadi sparking fires. Ya. Tapi fire hanya bisa di spark oleh another fire. Ya. Energi hanya bisa ditubruk oleh energi yang lain supaya dia nyala. Ya. Tapi I cannot do it by myself. Ya. Ya. Jadi the engine should run then later on. Ya. Karena kalau semua saya harus tarik, nggak akan jadi. Jadi in the first phase of direction ini juga lebih ke manajemen tim Anda yang Anda harus bangunkan juga untuk mengikut ke direction itu supaya you don't work alone juga ya. Of course. Has to be like that. Has to Okay. be like that. Okay. I have an illustration, but if the time is short, then maybe the next segment I will Yang satu ini give ya. you illustration. Supaya bikin penasaran aja dulu, nggak apa-apa. Well, that's interesting. So, setting the direction, and you also mentioned about curriculum. Of course, I also want to know about how fast this is going to take place. I mean, changesnya ini is a bit radical, or do you recommend we do it softly? You're going to do it the changes softly. What's the pace that you're going to do that? Dan juga ilustrasi dari Dr. Bayu setelah yang satu ini di Business Inspiration. Stay with us.